Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di channel Muhammad Arilau. Kita mau menjelaskan ya tentang syarat-syarat kelengkapan pendaftaran di pengadilan agama. Apa aja syarat-syaratnya? Yang pertama itu surat gugatan permohonan, perlawanan atau surat gugatan sederhana. Ya. Menyangkut apa? Ekonomi syariah. Dibuatnya berapa banyak? Dibuatnya 6 rangkap ya, 6 rangkap dibuatnya. Kertasnya ukurannya apa? Kertasnya ukurannya A4. Spasinya berapa? 1,5. Hurufnya apa? Arial. Fontnya 12. Jumlah para pihak untuk perkara waris itu dijelaskan detail. Nah, ini syarat kelengkapan kalau kita mau daftar gugatan, daftar permohonan, daftar perlawanan atau daftar gugatan sederhana. Ini poin 1 ya. Poin kedua itu soft copy surat gugatan, permohonan atau perlawanan. Jadi soft copy-nya juga kita harus siapkan. Artinya apa? Di flash disk. Flash disk-nya juga dibawa ke pengadilan. Ini buat teman-teman yang mengajukan gugatan, permohonan, perlawanan, gugatan sederhana tanpa pakai pengacara, mau ngajukan sendiri, ini bisa, mudah-mudahan ini jadi edukasi dan teman-teman bisa jadi mengerti ya. Soft copy itu apa? Soft copy itu adalah bisa ditaruh di disk atau flash disk. Terus fotokopi KTP atau SIM atau keterangan domisili itu tentunya dibawa dan difotokopi. Buku nikah asli atau duplikat buku nikah itu sama aja. Kalau yang teman-teman buku nikah aslinya dipegang pihak suami atau pihak istrinya dan ditahan, nggak mau diserahkan atau apa, teman-teman bisa buat duplikat ke KUA yang mengeluarkan. Habis itu duplikatnya diserahkan untuk pada saat mendaftar. Setelah syarat-syarat ini teman-teman bawa ya, sahabat-sahabat bawa. Ini untuk khusus sengketa perkawinan, dokumen fotokopi dimaterai di kantor pos. Jadi bea materai 6.000 setiap dokumen itu distempel tanda bukti lunas di kantor pos. Kantor pos itu hanya kantor pos yang sifatnya pusat, nggak bisa kantor pos kecil. Terus ada lagi poin berikutnya, bukti pembayaran panjar perkara itu variatif. Di seluruh pengadilan agama di Indonesia itu masing-masing berbeda-beda, tergantung kebijakannya dan tergantung diukur dari jarak tempuh para pihak dan juga berapa banyak panggilan dan lain-lain. Itu yang namanya bukti pembayaran panjar, besarannya ya variatif, bisa 400.000, bisa 600.000, bisa 800.000. Jadi kalau teman-teman mau tahu biaya berapa sih bayar perkara kalau mau menggugat, kalau pakai pengacara kok mahal misalkan dan lain-lain, ya tentunya seperti itu. Panjar itu biasanya ya paling mentok bisa saja 2.100.000 lah gitu. Jadi kalau pengacara itu kan dia berikut jasa. Jadi biar teman-teman tahu, kalau mesti tidak pakai pengacara teman-teman mampu melakukannya karena sudah tahu, ya nggak pakai pengacara juga nggak apa-apa. Nah itu kira-kira. Terus bagi PNS, TNI, Polri harus dilampirkan surat izin perceraian. Ya, izin perceraian itu dari komandan kalau TNI, Polri. Jadi sebelum gugatan ini diajukan, PNS, TNI, Polri itu izin dari komandan. Kalau PNS misalkan golongannya masih rendah, kepala dinasnya, atau kalau misalkan dia golongannya udah tinggi, golongan 3 ke atas gitu, ya kan? Nah, itu setidaknya menteri, izin menteri gitu. Dan itu harus permohonan tertulis dulu. Mengisi formulir saksi. Jadi saksi itu ada formnya, bisa diminta di pengadilan ya. Tinggal diisi dan itu juga diserahkan pada saat semuanya, pada saat mendaftar ya. Nah, ini untuk mengenai pendaftaran kuasa advokat saya nggak perlu jelasin karena ini ranahnya pengacara. Ya kan? Nah, kurang lebih itu aja yang saudara harus siapkan kalau mau ngajukan cerai, apa aja syaratnya. Oke. Sekarang kita ke sini. Jadi buat teman-teman ya, buat sahabat-sahabat di channel YouTube Muhammad Arilau yang nggak tahu, yang tadinya menyangka bahwa pengadilan agama itu hanya untuk cerai saja, itu salah. Jadi mesti teman-teman tahu, saya perlu jabarkan ya, fungsinya pengadilan agama selain untuk mengajukan perceraian itu bisa juga untuk izin poligami. Seperti apa izin poligami? Misalkan Bapak itu ketawa aja ya Pak ya, ini biar masyarakat tahu, perlu ya Pak? Perlu nggak? Perlu ya. Misalkan ya,
Karena pengadilan agama ini mewakili syariat Islam atau kompilasi hukum Islam. Dalam Islam poligami itu dibolehkan, ya. Poligami itu tanpa seizin istri pun boleh sebenarnya secara syariat. Tapi secara negara itu diperhatikan masalah nurani, perasaan dan lain-lain, pertimbangannya banyak. Kalau istri tidak mengizinkan poligami, sahabat-sahabat udah mendesak dengan alasan yang cukup syar'i, alasan yang kuat, sahabat-sahabat boleh mengajukan permohonan dulu, jangan asal nikah-nikah aja loh. Bisa dilaporin istri lo nanti overspel perzinahan kalau misalkan main nikah-nikah aja. Walaupun secara Islam sah, bisa jadi pidana. Jadi supaya itu nggak jadi pidana apa? Ngajukan ke pengadilan izin permohonan untuk izin poligami. Dijelaskan kenapa harus ngajukan ke pengadilan, karena istri saya tidak mengizinkan. Sementara apa? Sementara yang saya nikahkan itu untuk menghindari perzinahan, ya. Yang bersangkutan juga mencintai dan saya juga mencintai. Dia punya anak-anak, dia seorang janda yang harus ada yang melindungi, dia yatim piatu, ya apapun alasannya teman-teman tahu. Nah, tinggal hakim nanti menolak atau menerima, itu aja. Itu izin poligami, ya. Yang kedua apa? Izin kawin bagi yang berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali ada perbedaan pendapat. Contoh, apabila ada dua orang saling mencintai, usianya di atas 21 tahun, si laki-laki udah melamar baik-baik si seorang wanita ke keluarganya dengan santun, terus orang tuanya itu nggak ngerestuin, misalkan, ya, orang tuanya nggak ngerestuin untuk nikah nih, orang tuanya nggak ngerestuin, sudah gitu dilarang. Sementara mereka saling mencintai, laki-laki ini juga laki-laki yang soleh, ya, yang baik sebenarnya jadi imam, cuman karena ekonomi kan, mohon maaf ya, ada orang tua yang matre, ini mohon maaf ya, karena ekonomi nggak ngizinin. Nah, kedua belah pihak boleh mengajukan izin menikah. Hakim memberikan izin, KUA harus menikahkan tanpa harus dihadiri oleh walinya. Dan nanti ditinjau dari hukum-hukum Islam, dari hadis Rasulullah, dari firman-firman yang mengatakan syarat sahnya perkawinan, itu nanti ditinjau, dan pengadilan jauh lebih tahu juga dengan kompetennya dan berdasarkan undang-undang punya kewenangan. Apabila pengadilan memberikan izin boleh menikah, kalian bisa melangsungkan ke KUA membawa izin pengadilan untuk menikah tanpa restu orang tua. Jadi jangan main lari-lari anak orang. Misalkan dia mentang-mentang bukan anak di bawah umur, si calon istri ini udah pengen menikah, udah saling mencintai, tiba-tiba udah kita minggat aja yuk, biarin, kan kasihan orang tua juga. Pada saat nanti seperti itu dendamnya keseluruhan. Pernikahan itu untuk dunia akhirat kalian, teman-teman. Pernikahan itu untuk kehidupan, nasib masa depan kalian ke depan. Pengadilan jauh juga lebih tahu. Jadi silakan ajukan ini aja dulu, jangan main minggat-minggat aja, barulah kalian menikah secara baik-baik, walaupun orang tua tidak hadir atau tidak menyetujui. Nah, jadi salah satu fungsinya pengadilan agama juga untuk itu, ya. Dispensasi kawin ini contohnya apa? Contohnya PNS, terikat peraturan pemerintah nomor 10, PNS tidak boleh beristri 2. Terus PNS ini mengajukan izin poligami, ya kan? Kalau misalkan beristri 2 bisa dipecat, bisa kena sanksi, bisa penundaan pangkat. Nah, karena dia ingin menjalankan syariat agama dan hukum agama lebih tinggi dari hukum negara, dia merasa hukum Allah jauh lebih adil dan niatannya juga baik untuk ibadah, mengajukan ini udah keluar, mengajukan izin dispensasi, bukan dipecat dari PNS, justru malah tunjangannya dapat double, dapat 2. Itulah fungsinya pengadilan agama, itu yang nggak semua orang tahu gitu. Nah, makanya ini saya kasih tahu di channel YouTube saya ini biar pada ngerti, teman-teman, ya, dispensasi kawin. Terus pencegahan perkawinan, apabila perkawinan itu ada pelanggaran, maka boleh diajukan permohonan untuk pencegahan perkawinan. Gitu loh. Misalkan nih teman-teman dipaksa kawin sama orang tua, nggak saling mencintai, dan itu zolim, si calonnya itu teman-teman tahu, ya, tersiksa secara batin. Terus teman-teman ngajukan permohonan pencegahan perkawinan, teman-teman masih dewasa, boleh gitu. Dan kalau misalkan orang tua tetap masih maksa, ya perbuatan melawan hukum, karena sudah ada ingkrahnya, orang tuanya bisa dipidana. Terus pembatalan perkawinan ternyata bisa dibatalkan, teman-teman. Kalau ternyata ada syarat-syarat yang tidak sah,
ada dokumen-dokumen yang dipalsu, ada apapun. Nah, pihak yang merasa keberatan terhadap perkawinan tersebut itu bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Gugatan kelalaian kewajiban suami dan istri. Nah, apabila ada suami yang minggat, istri mengajukan gugatan kelalaian sebelum mengajukan cerai, dia mengajukan ini dulu supaya suaminya menjalankan kewajibannya, dinasihati dan lain-lain, boleh. Jadi jangan buru-buru cerai. Ini fungsinya banyak. Ini masyarakat nggak paham, main cerai aja. Padahal banyak fungsinya pengadilan agama ini. Cerai talak, cerai gugat, harta bersama, ini nggak perlu saya jelaskan, udah umum, masyarakat udah banyak tahu. Penguasaan anak, asuh anak, masyarakat udah banyak tahu ya. Kewajiban ibu dalam pemeliharaan anak, ya kan. Terus penentuan kewajiban suami kepada bekas istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan wali bagi anak, pembebasan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul anak yang bingung asal-usulnya, ditemukan asal-usulnya supaya kependudukannya bisa dirapikan, ngajukan ke pengadilan agama, itu bisa. Namanya penetapan asal-usul anak. Penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Terus isbat nikah, ya kan? Terus kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, isbat hilal, ekonomi syariah. Ini bagian yang masalah bisnis syariah, ya kan, untuk melengkapi dokumen-dokumen, ya kan, misalkan bikin perumahan syariah dengan kredit syariah, minta petunjuk permohonan melalui pengadilan agama, bisa. Jadi pengadilan agama bukan hanya untuk ngurusin cerai, banyak fungsinya. Dan mudah-mudahan dari penjelasan saya ini masyarakat jadi paham, dapat pencerahan, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk kepentingan memenuhi hak hukumnya. Semuanya udah saya jelasin nih, detail. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Muhammad Ari Rau supaya dapat notifikasi selanjutnya. Dibuat tombol loncengnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ciao.